Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Amangkurat Agung, Prahara Takhta Mataram. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Misteri Saudara Goib. Waktu hampir mendekati tengah malam. Hari itu Jumat Kliwon, tepat tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, malam ini terasa ada sesuatu yang hadir di rumah juragan Asep Sunandar. Hawa dingin masuk tulang disertai bau amis memenuhi ruangan sebuah kamar. Di luar kamar terdengar suara binatang yang gelisah. Kata-kata di kolam memperdengarkan suara seperti keluhan. Kuda-kuda di kandang belakang rumah meringkik-ringkik dan mendang-nendang ingin melepaskan diri dari ikatan dan berlari keluar. Ayam-ayam piaraan di belakang juga berkokok bersahut-sahutan, gelisah, seolah memberi isyarat adanya sesuatu yang menakutkan mereka. Suasana malam itu bertambah mencekam ketika di atas genting rumah juragan Asep Sunandar tiba-tiba hinggap 3 ekor burung gagak hitam yang berkaor-kaor parau. Tak biasanya peristiwa seperti itu terjadi di desa pesisir itu. 2 pembantu rumah, Mang Miing dan Biwali Jenem, keluar rumah ingin melihat keadaan. Mang Miing adalah laki-laki parubaya berwajah persegi, kening agak cekung, dagu berjanggut dan rambut ikal. Tipikal laki-laki berwatak keras. Biwali Jenem adalah perempuan berumur sekitar 35 tahun, bertubuh agak gemuk, rambutnya panjang sepunggung tetapi digelung ke belakang kepala. Sebetulnya Biwali Jenem tidak cantik tetapi juga tidak jelek. Begitu sampai di halaman rumah, mereka melihat bulan purnama yang sejak sore bersinar tiba-tiba menjadi suram agak gelap. Karena penasaran, mereka lebih sakma memperhatikan bulan di langit itu. Dan mereka melihat pemandangan yang sungguh mengguncang perasaan. Betapa tidak, di atas langit terlihat seekor naga raksasa sedang membelit bulan purnama, sehingga menutupi sinarnya yang terang. Mulut naga itu terbuka lebar ingin menelan bulan. "Kang, aku takut, Kang," bisik Biwali Jenem gemetar. "Shh, Akang juga takut. Isyarat akan ada kejadian apa ya?" bisik Mang Miing sambil tetap menatap heran ke langit hampir tak berkedip. Biwali Jenem merasa bulu-bulu di tubuhnya berdiri meremang seram. Hidungnya mencium bau amis yang luar biasa, disertai suara desis gemenggeletar. Tanpa sadar, ia memegang lengan Mang Miang. "Akang, kita masuk ke rumah aja yuk." "Baiklah, kita lapor sama juragan aja," jawab Mang Miing. Masih dengan suara berbisik, kemudian mereka segera berjalan masuk ke rumah. Sampai di dalam rumah, mereka segera menemui majikannya dan menceritakan apa yang mereka lihat di luar ruangan rumah juragan. Asep Sunandar adalah laki-laki bertubuh tinggi, berwajah ganteng dan berpenampilan sederhana. Begitu mendengar cerita kedua pembantunya, keningnya langsung mengkerenyit, tanda kurang percaya. Seumur hidup belum pernah ada kejadian luar biasa bahwa bulan purnama ditelan oleh seekor naga. Tetapi kedua pembantunya menyaksikan bahwa yang mereka lihat benar-benar kejadian nyata, bukan khayalan mereka. "Kalian ini jangan membuatku bingung," kata Juragan Asep Sunandar tertawa kecut. "Mana ada naga terbang di langit dan menelan bulan purnama?"
kecuali di dongeng anak-anak. Kedua pembantunya saling pandang. Kami berani bersumpah pocong, Gan, kata Mang Miing serius. Iya juragan, abdi mah bicara benar atuh, sambung Bima Jijem. Kalian berdua melihat langsung, tegur Juragan Asep Sunandar. Betul juragan, kami berdua melihat langsung, jawab mereka hampir bersamaan. Hal ini membuat Asep Sunandar menjadi penasaran. Ia lalu mengajak kedua pembantunya keluar ingin membuktikan penglihatan aneh itu dengan mata kepalanya sendiri. Tunjukkan kepadaku bahwa kalian tidak bohong. Silakan juragan, kami antar ke halaman rumah. Jadi penasaran. Namun Tuhan berkehendak lain. Begitu mereka sampai di halaman dan bersama-sama memandang ke langit, ternyata bulan purnama masih tetap bersinar terang. Tak ada naga yang menelannya. Kedua pembantunya jadi heran. Padahal apa yang mereka lihat sebelumnya sungguh pemandangan yang luar biasa. Mengapa sekarang langit menjadi terang dan normal seolah tak terjadi apa-apa? Mereka merasa tak enak hati dan jadi gelisah. Takut dituduh berani mempermainkan majikannya. Setelah yakin tidak ada apa-apa di langit, Asep Sunandar menghela nafas berat. Wajahnya menahan marah kepada kedua pembantunya. Punten juragan, tadi kami benar-benar melihat. Hah, mana itu naga yang kata kalian melilit bulan? Mana? Tapi tadi benar-benar ada juragan, kata Biwali Jenem. Kalian masih saja percaya tahayul, dasar bodoh, bentaknya kesal. Ini malam tanggal 1 Suro, malam Jumat Kliwon. Sudahlah, omong kosong macam apa itu? Maafkan kami juragan, pinta Mang Miing. Cepat masuk ke rumah. Bantu Mak Perat kalau ia perlu sesuatu. Ada-ada saja kalian ini, gerutu Asep Sunandar. Tanpa banyak bicara, kedua pembantunya bergegas masuk ke rumah. Di kejauhan terdengar riuh suara longlongan panjang anjing-anjing liar dekat kuburan di ujung kampung. Tiba-tiba langit menjadi suram lagi, entah mengapa, seperti insting saja. Asep Sunandar langsung melihat lagi ke arah bulan. Hatinya tersekat kaget ketika dilihatnya bulan berubah menjadi wajah nenek tua keriput, sedang menyeringai seram kepadanya. Namun, karena penasaran ia berani menatap wajah misterius di langit itu. Lama ditatapnya bulan yang kini berubah bentuk itu dan pemandangannya yang aneh itu masih berlangsung terus, tak berubah. Sampai akhirnya ia percaya cerita kedua pembantunya tadi, meskipun dalam penampakan yang berbeda wujud. Beberapa saat kemudian ia merasa merinding seram. Masih dalam suasana hati gelisah, Asep Sunandar bergegas masuk kembali ke rumah. Ia langsung menuju ke kamarnya tempat istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati menjelang kelahiran anak pertama mereka. Begitu melihat istrinya, Nyimas pulang tidak apa-apa. Ia menghela napas lega. Mak Pero, dukun beranak yang terkenal di kampungnya, sudah datang sejak siang tadi. Dua perempuan kerabatnya pun itu menemaninya. Juragan Asep Sunandar tidak bicara apa-apa tentang penampakan gaib yang dilihatnya di atas langit. Ia hanya berharap kelahiran anaknya malam ini berjalan dengan lancar dan selamat. Bagaimana, Mak? Kok belum lahir juga? Tanyanya kemudian. Kelihatannya bayinya dalam posisi sungsang juragan, jawab Mak Perot sambil menghapus peluh di keningnya. Hah? Terbalik? Kenapa bisa gitu, Mak?
Tanya heran. Tidak usah panik juragan, hal seperti ini biasa. Juragan tenang aja. Tolong bantu mak dengan doa, semoga kelahiran anak juragan ini lancar semua, selamat. Kata Mak Perot menenangkan tuan rumah. Lalu ia menoleh ke arah Bi Wali Jinem. Bi, tolong siapkan air panas, air hangat dan kain bersih. Bibi bisa bikin parem kan? Tanya setengah memerintah. Baik mak, akan saya siapkan. Maksud Mak Perot parem buat istri juragan. Setelah selesai persalinan kan mak? Ya, buat saja dari kapur siri dan jeruk nipis, jawab Mak Perot. Setelah itu ia menoleh ke juragan Asep Sunandar dan dengan nada setengah bercanda ia mengusir juragan. Sebaiknya juragan Asep menunggu di luar saja ya. Di dalam kamar biarlah para perempuan saja, biar mak bisa lebih konsentrasi. Juragan Asep Sunandar mengerti. Sebelum keluar kamar, ia sempat menghampiri istrinya dan mencium keningnya dengan lembut penuh rasa cinta. Kuatkan hatimu sayang, Akang akan berjaga di luar kamar ya. Kang Asep, Wulan sudah capek Kang, keluh istrinya. Sabar ya sayang, sabar, bujuk Asep Sunandar sambil mengelus-elus rambut istrinya. Sakit Kang, rasanya perut Wulan sakit seperti dipelintir dan diaduk-aduk. Aduh, sakit Kang. Tanpa sadar, juragan Asep Sunandar menoleh ke arah Mak Perot, minta pendapat. Namun Mak Perot menggelengkan kepala sebagai isyarat tetap menyuruhnya segera keluar ke kamar karena waktunya hampir tiba. Nyimas Wulan sudah mengalami kontraksi beberapa kali dan sekarang air ketubannya sudah pecah. Mak Perot segera meminta air panas, air hangat dan handuk bersih. Ia jongkok di depan sambil membuka lebar kedua paha Nyimas Wulan. Dengan gelisah, juragan Asep Sunandar berdiri di luar kamar. Sesekali ia menempelkan telinganya di pintu, ingin menangkap suara sekecil apapun yang mungkin terdengar. Jika belum mendengar apa-apa, ia pun berjalan mondar-mandir lagi. Ia begitu mendambakan punya anak. Syukur apabila nanti anak yang lahir bayi laki-laki, kelak akan menjadi penerus keturunannya. Sementara itu, di dalam kamar istrinya sedang berjuang demi kelahiran anak pertamanya, dibantu dukun beranak, Mak Perot. Disebut demikian karena di wajahnya terdapat bekas luka semacam codet. Sudah 10 jam sejak siang ketika tanda-tanda kelahiran itu tiba, seperti pecahnya air ketuban. Namun hingga menjelang tengah malam, sang jabang bayi belum mau keluar. Ini agak aneh. Mak Perot sendiri sudah kelelahan. Selama puluhan tahun menjadi dukun beranak, baru kali ini menemui kasus kelahiran yang sulit seperti ini. Mak, aku sudah tidak kuat lagi, Mak. Tahan napas, Nduk. Hembuskan seperti suara bubut wus-wus. Ulangi terus, sedikit lagi hampir keluar. Bersabar. Nyimas, sabar. Nyebut Gusti pasrah wae. Hibur Mak Perot. Aku lelah, Mak. Keluh Nyimas Wulan menahan sakit. Iya, Mak mengerti. Kita semua lelah. Ayo bantu Mak dengan sisa kekuatanmu. Tarik napas panjang dan tahan. Lalu keluarkan dengan mendorong ke bawah perutmu. Mudah-mudahan kali ini jabang bayi akan keluar. Ayo berdoa mohon pertolongan Gusti. Nyimas Wulan mengeluh berat seperti rintihan terakhir kalinya. Dengan memejamkan matanya, ia mulai menghirup napas panjang hingga dadanya penuh. Tiba-tiba dengan sisa tenaganya, ia mengembuskannya nafas kuat-kuat dengan menekan perut bawahnya. Sementara itu, Mak Perot membungkuk tepat di tengah kedua paha Nyimas yang terbuka setengah terangkat. Dukun beranak itu siap menarik kepala jabang bayi jika sudah nongol keluar. Semua orang yang melihat persalinan itu menjadi tegang. Ketika jam dinding berdentang 12 kali,
Teng, teng, teng. Tepat jam 12 malam, tiba-tiba terdengar suara Mak Perot berteriak kaget disusul gumam keheranan. Para perempuan kerabat juragan juga menyaksikan betapa terkejutnya Mak Perot ketika dari perutnya Nyimas keluar seekor ular belang putih kuning hitam. Ular kecil itu mendesis nyaring seolah kaget melihat dunia. Belum hilang kekagetan mereka, jabang bayi manusia berjenis kelamin perempuan menyusul keluar. Begitu lahir ke dunia, makhluk kecil mungil itu langsung menangis kencang, suara melengking. Oe, oe, oe. Ular belang dan bayi mungil itu saling memeluk seolah tidak mau dipisahkan. Mak Perot dan beberapa perempuan kerabat juragan terpaku gemetar. Seumur hidup baru kali ini mereka menyaksikan kejadian luar biasa ini. Asep Sunandar yang mendengar suara tangisan bayi yang baru lahir berteriak gembira lalu bersujud mencium bumi tanda rasa bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu ia buru-buru mengetuk pintu kamar, ingin segera melihat istri dan anaknya yang baru lahir. Buka pintunya sekarang. Teriak keras. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Seorang perempuan parubaya dari kerabat istrinya muncul membukakan pintu kamar. Tetapi wajahnya tegang. Laki-laki teh, gimana istri saya? Tanya juragan Asep. Punten juragan, anak juragan lahir. Tapi apa? Perempuan bukan laki-laki, desak juragan Asep. Bukan soal itu juragan. Tapi kerabat istrinya tetap gugup menjawab. Akhirnya ia bisa menangis sedih sambil menunjukkan ke arah pembaringan tempat Nyimas Wulan tergolek tak bergerak. Juragan Asep Sunandar terperanjat. Ia segera menghampiri istrinya. Namun apa yang dilihatnya? Hampir tak percaya ia melihat istrinya Nyimas Wulan telah mengembuskan nafas terakhirnya dengan senyuman bahagia tersungging di bibirnya. Namun yang lebih mengagetkan lagi, ia melihat ternyata istrinya telah melahirkan anak kembar dua. Anak pertama berwujud seekor ular belang dan anak satunya yang lahir kemudian hanya selang beberapa menit adalah seorang anak perempuan yang cantik. Tak kuat menerima kenyataan yang begitu dahsyat itu, juragan Asep Sunandar pun terguncang jiwanya dan ambruk pingsan, memeluk jasad istrinya yang telah meninggal dunia. Malam itu di rumah juragan Asep Sunandar terjadi kehebohan yang luar biasa. Beberapa tetangga pun berdatangan ingin melihat apa yang terjadi. Sebagaimana sesuatu yang aneh biasanya lalu diberangi oleh bisik-bisik gosip yang cepat menyebar bagai wabah penyakit yang menakutkan. Beberapa orang yang memang sudah lama menyimpan rasa iri terhadap kesuksesan Asep Sunandar lalu menyebarkan berita heboh bahwa kekayaan juragan itu karena dibantu oleh makhluk siluman ular yang dipujaya. Sebagai imbalannya istrinya dikorbankan dan harus bersedia disetubuhi oleh siluman ular itu. Pada waktu tertentu, berita tentang perselingkuhan dengan makhluk gaib sesat menjadi perbincangan penduduk desa pesisir. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah mengucapkan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.